Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Ahradia dari kelas 2B Program Studi Terjemah. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis unsur kebahasaan atau unsur nahwu dari salah satu berita berbahasa Arab yang saya ambil dari situs Al Jazeera. Judul beritanya yaitu Ramadan Fursah Zahabiyah Afdalut Thariq Lihifdzil Quran Bisuhulah, yang artinya Ramadan kesempatan emas, cara terbaik untuk menghafal Al-Quran dengan mudah. Saya akan mengidentifikasi jenis kata dalam salah satu kalimat dan berita tersebut berdasarkan ilmu nahwu. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, al-juz'ul awal am juz'u amma min aina tabda'ul hifz. Bagian pertama atau bagian am, di mana Anda mulai menghafal. Nah, di sini kita akan menganalisis dari kalimat berikut ini. Yang pertama ada kata al-juz', artinya bagian. Jenisnya itu nomina definit maskulin. Nah, kenapa definit? Karena ada di sini dilihat ada alif lam yang bikin artinya itu jadi lebih spesifik gitu. Dan kenapa maskulin? Karena al-juz' ini bentuk aslinya muzakkar. Yang kedua, al-awwal, artinya yang pertama, jenisnya adjektiva ordinal definite. Nah, ordinal itu angka yang nunjukin urutan, kayak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Adapun definite itu dia sama ya, artinya lebih spesifik juga gitu. Makanya disebut definite. Lalu ada jenis am. Kata am itu artinya ataukah. Jenisnya itu konjungsi interrogatif. Nah, jadi kata hubung ini dipakai buat nanya. Biasanya dipakai pas kita mau kasih dalam pertanyaan gitu. Lalu ada juz'. Juz' artinya bagian. Jenisnya ada nomina indefinite maskulin. Bedanya sama yang tadi, kalau juz' ini dia gak ada alif lamnya. Jadi artinya itu lebih umum, bukan bagian yang spesifik gitu. Makanya disebut indefinite. Lalu ada am. Am ini artinya amma atau nama juz. Nah, jenisnya ada nomina proprium. Proprium itu istilah khusus buat nama diri. Ya, nama diri atau nama khusus gitu. Lalu ada min. Min artinya dari mana. Itu jenisnya preposisi interrogatif. Preposisi kan kata depan, tapi yang ini khusus buat nanya, makanya interrogatif. Terus ada aina. Aina artinya di mana. Di mana? Nah, jenisnya itu adverbia interrogatif lokasi. Adverbia itu kata keterangan. Nah, jadi ini khusus buat nanyain tempat gitu. Selanjutnya ada tabda'u. Tabda'u artinya memulai. Jenisnya verba imperfektif. Jadi kata kerja yang masih berlangsung atau belum selesai gitu. Dan bentuknya fi'il mudhari ya. Lalu ada al-hifz. Al-hifz artinya penghafalan. Jenisnya itu nomina verbal definite. Nomina verbal definite. Terus ini dikatakan masdar ya. Masdar itu kata benda yang asalnya itu dari kata kerja. Plus definite. Definite itu ada alif lamnya.
Lanjut ke kalimat selanjutnya. Al-ikhtiyaru baina bada'il hifzi bi suratil Baqarah awil juz' salasina ya'tamidu ala majmu'atin minal awamil. Minha al-qudrah 'ala al-hifz wa mada al-isti'dad lil istimrariyah sawa'un kana mubtadi'an aw lahu khibratun sabiqah fi hifzi suwaril Qur'anil Karim. Yang artinya pilihan antara memulai hafalan dengan surat Al-Baqarah atau juz ke-30 tergantung pada serangkaian faktor, termasuk kemampuan menghafal dan tingkat kesiapan untuk kontinuitas. Apakah ia seorang pemula atau memiliki pengalaman sebelumnya dalam menghafal surat Al-Quran. Di sini kita akan identifikasi dari kalimat berikut ini. Nah, kata yang pertama itu al-ikhtiyaru. Al-ikhtiyaru artinya pemilihan. Jenisnya itu nomina verbal definite. Nah, ini juga masdar kayak tadi, berasal dari kata kerja, memilih ya. Tapi udah jadi kata benda. Lanjut, baina artinya antara, jenisnya preposisi. Preposisi itu yang nunjukin posisi di tengah-tengah di antara dua hal gitu. Lalu ada kata bada'a. Bada'a artinya memulai, jenisnya nomina verbal indefinite. Dia disebut masdar juga, tapi dia nggak ada alif lamnya, makanya disebut indefinite. Lalu ada al-hifz, artinya penghafalan, jenisnya nomina verbal definite. Lalu bisurah artinya dengan surah dan jenisnya preposisi dan nomina. Nah, jadi ba-nya itu dia preposisi artinya dengan, dan surah itu nomina artinya surat gitu. Lalu ada Al-Baqarah, artinya Al-Baqarah, jenisnya nomina proprium. Lalu ada au, artinya atau, jenisnya konjungsi koordinatif. Jadi, konjungsi koordinatif itu kata hubung yang ngehubungin dua hal yang setara. Gitu. Selanjutnya ada al-juz', artinya bagian, jenisnya itu nomina definite maskulin. Sama kayak yang udah dijelasin sebelumnya ya. Lalu ada as-salasina, artinya yang ke-30, jenisnya numeralia. Numeralia itu angka, yang ini tuh nunjukin urutan gitu, urutan ke-30 ya. Lalu ada ya'tamidu, artinya bergantung, jenisnya verba finite persona ketiga. Finite, nah finite itu artinya punya subjek yang jelas. Terus persona ketiga berarti subjeknya tuh dia, gitu. Ala itu artinya pada, jenisnya preposisi. Preposisi di sini nunjukin ketergantungan atau hubungan gitu. Majmu'ah artinya kumpulan, jenisnya nomina kolektif indefinite. Nah, kolektif itu kata benda yang nunjukin kumpulan, begitu. Min artinya dari mana? Artinya dari, jenisnya preposisi. Lalu ada al-awamil, artinya faktor-faktor, jenisnya nomina plural definite. Plural karena dia plural itu jamak, dan definite karena alif lam gitu. Lalu ada minha, artinya diantaranya, jenisnya preposisi dan pronomina. Jadi
si min-nya itu dia jenisnya itu termasuk preposisi, dan h itu pronomina. Pronomina yang untuk kata gantinya. Lalu ada al-qudroh, artinya kemampuan, jenisnya nomina abstrak definite. Abstrak karena dia nggak bisa dipegang, dan definite karena dia ada alif lam gitu. Lalu ada ala artinya pada, jenisnya preposisi. Lalu ada al-hifz yang artinya penghafalan, jenisnya nomina verbal definite. Lalu ada wa artinya dan, jenisnya konjungsi. Dia konjungsi sederhana dari kata hubung dan gitu. Mada itu artinya tingkat, jenisnya nomina abstrak indefinite. Dia itu abstrak tapi nggak ada alif lamnya. Jadi disebut nomina abstrak indefinite ya. Selanjutnya ada al-isti'dad, artinya kesiapan, jenisnya nomina verbal definite. Nah, ini juga masdar dengan alif lam definite ya. Lalu ada lil istimroriyah, artinya untuk keberlanjutan, jenisnya itu preposisi dan nomina verbal. Jadi silinya ini dia preposisi dan itu artinya tuh untuk gitu. Lalu istimroriyah itu artinya keberlanjutan. Dia jenisnya itu nomina verbal gitu. Lalu ada sawa'u. Sawa'u artinya baik, jenisnya konjungsi ekuatif. Yaitu konjungsi ekuatif ini kata hubung yang menyamakan dua hal gitu. Lalu ada kana artinya adalah, jenisnya verba kopulatif masa lampau. Kopulatif itu kata kerja penghubung kayak adalah dan lain-lain. Mubtada artinya pemula, jenisnya nomina agentif indefinite. Nah, agentif itu kata yang nunjukin pelaku. Au di sini artinya atau, jenisnya konjungsi. Lahu artinya baginya, jenisnya preposisi dan pronomina. Jadi silanya itu dia preposisi dan hu itu pronomina. Hu itu buat kata ganti gitu. Khibroh artinya pengalaman, jenisnya nomina abstrak indefinite. Lalu ada sabiqoh, artinya sebelumnya, jenisnya adjektiva temporal. Nah, ini merupakan kata sifat yang nunjukin waktu gitu. Lalu ada fi, artinya dalam, jenisnya preposisi. Hifz artinya penghafalan, jenisnya nomina verbal indefinite. Jadi karena dia nggak ada alif lam, disebutnya indefinite. Suar artinya surah-surah, jenisnya nomina plural indefinite. Dia jamak tapi nggak definite ya. Lalu ada Al-Quran, artinya Al-Quran, jenisnya nomina proprium definite. Nah, di sini itu proprium itu disebut nama kitab ya, nama kitab suci. Al-Karim artinya yang mulia, jenisnya adjektiva definite. Dia itu kata sifat yang ada alif lamnya. Gitu.
Lalu di sini masuk ke poin selanjutnya, mumayyizatul bada'i bisuratil Baqarah. Artinya keuntungan memulai dengan surat Al-Baqarah. Nah, di sini kita akan menganalisis dari kalimat berikut. Yang pertama itu mumayyizat. Mumayyizat artinya keunggulan-keunggulan. Jenisnya nomina plural. Lalu ada al-bada'a. Al-bada'a artinya permulaan. Jenisnya nomina verbal definite. Bisurah artinya dengan surat. Jenisnya preposisi dan nomina. Al-Baqarah artinya Al-Baqarah. Jenisnya nomina proprium definite. Lalu paragraf selanjutnya, tatadammanu suratul Baqarah al-katsira minal ahkam asy-syar'iyyah wal qasasil qur'aniyah wa ya'taqidu al-ba'du annaha al-aktsaru suhulah fil hifzi wa tatamayyizu bi kauniha taj'alu al-hafidha ya'tadu ala suwaril wal ayati at-tawilah. Lakinnaha qad takunu aktsaru su'ubah 'alal mubtadi'in wal atfal ahyanan. Artinya, surat Al-Baqarah mencakup banyak hukum-hukum dan cerita Al-Qur'an. Dan beberapa percaya bahwa itu adalah hal yang paling mudah untuk dihafal. Hal ini ditandai dengan membuat hafiz terbiasa dengan surat dan syair panjang, tetapi terkadang lebih sulit bagi pemula dan anak-anak. Di sini kita akan menganalisis dari kalimat berikut. Yang pertama, ada tatadamman, artinya mencakup, dia jenisnya verba finit persona ketiga. Lalu ada surah, artinya surat, jenisnya nomina indefinite feminim. Dia karena surah ini indefinite ya, nggak ada alif lam, dan bentuknya itu mu'annas, feminin. Lalu ada Al-Baqarah, artinya Al-Baqarah, jenisnya nomina proprium definite. Selanjutnya Al-Katsir, artinya banyak hal, jenisnya nomina kuantitatif definite. Lalu ada min, artinya dari, jenisnya preposisi partitif. Nah, maksudnya di sini itu kayak nunjukin bagian dari sesuatu gitu. Lalu ada al-ahkam, yang artinya hukum-hukum, jenisnya nomina plural definite. Selanjutnya ada kata syar'iyyah, yang artinya yang syariat, jenisnya itu adjektiva relasional definite. Jadi relasional itu nunjukin hubungan gitu, yang menunjukkan hubungan. Lalu ada wa, artinya dan, jenisnya konjungsi koordinatif. Al-qasas, artinya kisah-kisah, jenisnya nomina plural definite. Selanjutnya ada al-Qur'aniyah, yang artinya yang Qur'anik, jenisnya adjektiva relasional definite. Selanjutnya wa, artinya dan, jenisnya konjungsi koordinatif. Ya'taqidu, artinya meyakini, jenisnya verba finit persona ketiga. Lalu ada al-ba'du, artinya sebagian orang, jenisnya nomina kuantitatif definite. Lalu ada an, artinya bahwa, jenisnya konjungsi subordinatif. Jadi konjungsi subordinat itu
kata hubung dari anak kalimat gitu. Ha, selanjutnya ada ha, artinya dia, jenisnya pronomina sufiks persona ketiga. Sufiks itu dia imbuhan di belakang ya. Lalu ada al-aksar, artinya yang paling, jenisnya adjektiva superlatif definite. Superlatif itu maksudnya tingkat yang paling gitu, kayak jadi al-aksar yang paling. Suhulah artinya kemudahan, jenisnya nomina abstrak indefinite. Lalu ada fi, artinya dalam, jenisnya preposisi lokasi. Selanjutnya ada al-hifz, artinya penghafalan, jenisnya nomina verbal definite. Selanjutnya ada wa, artinya dan, jenisnya konjungsi koordinatif. Lalu ada tatamayizu, artinya memiliki keistimewaan, jenisnya verba finite persona ketiga. Lanjut, ada bikauniha, artinya dengan menjadi dia, jenisnya preposisi dan masdar dan pronomina. Jadi, bi-nya ini preposisi, kauni ini masdar, dan ha-nya itu pronomina. Taja'al, artinya membuat, jenisnya verba finite persona ketiga. Al-hafiz, artinya penghafal, jenisnya nomina agentif definite, yang menunjukkan pelaku hafalan. Gitu. Pelaku hafalan ya. Lanjut ada ya'tadu, artinya terbiasa, jenisnya verba finite persona ketiga. Lalu ada ala, artinya pada, jenisnya preposisi dependensi. Jadi preposisi dependensi itu yang nunjukin ketergantungan. Ada suar, artinya surat-surat, jenisnya nomina plural definite. Lalu wa, jenisnya artinya dan, jenisnya konjungsi koordinatif. Selanjutnya al-ayat, artinya ayat-ayat, jenisnya nomina plural definite. Lalu ada at-tawilah, yang artinya yang panjang, jenisnya adjektiva definite. Selanjutnya, lakin, artinya tetapi, jenisnya konjungsi adversatif. Selanjutnya, ha, artinya dia, jenisnya pronomina sufiks persona ketiga. Selanjutnya, qad, artinya mungkin, jenisnya partikel modalitas. Jadi, partikel modalitas itu nunjukin kemungkinan. Lalu ada takunu, artinya menjadi, jenisnya menjadi. Lalu ada aksar, artinya lebih, jenisnya adjektiva komparatif indefinite. Jadi, adjektiva komparatif itu perbandingan ya. So'ubah artinya kesulitan, jenisnya nomina abstrak indefinite. Lalu ada ala artinya bagi, jenisnya preposisi dependensi. Selanjutnya al-mubtada'in, artinya pemula-pemula, jenisnya nomina agentif plural definite. Lalu ada wa, artinya dan, jenisnya konjungsi koordinatif. Lalu atfal artinya anak-anak, jenisnya nomina plural definite. Terakhir, ahyanan, artinya kadang-kadang, jenisnya adverbia temporal. Selanjutnya, kita akan menganalisis dari kalimat berikut ini, yaitu mumayyizatul bada'i
bijuz'in amma. Artinya keuntungan memulai dengan juz amma. Yang pertama, mumayyizat. Mumayyizat artinya keunggulan-keunggulan. Jenisnya nomina plural definite. Yang kedua, al-bada'i, artinya permulaan, jenisnya nomina verbal definite. Yang selanjutnya, bijuz'in. Bijuz'in artinya dengan juz. Jenisnya preposisi dan nomina. Jadi bi-nya ini preposisi dan juz-nya ini nomina. Amma di sini artinya amma atau nama juz ya. Jadi jenisnya nomina proprium. Selanjutnya, paragraf selanjutnya, yahtawi al-juz' salasuna ala suwarin qasirah sahlatil hifzi wal isti'ab kama annaha tushajji'u al-hafiz ala al-istimrar ba'da al-ihsas bil injaz fi hifzi aksar min surah fi waqtin qasir. Lakin fil waqti nafsihi yajibu muraja'ah surah bisifah mustamirrah bisababin tasyabuhul ayat. Yang artinya bagian ke-30 atau juz 30 berisi surat pendek yang mudah dihafal dan asimilasi dan juga mendorong penjaga untuk melanjutkan setelah rasa pencapaian untuk menghafal lebih dari satu surat dalam waktu singkat. Namun, pada saat yang sama, surat harus ditinjau terus-menerus karena kesamaan ayat-ayat tersebut. Di sini kita akan menganalisis dari kalimat berikut. Yang pertama, yahtawi artinya mengandung, jenisnya verba finit persona ketiga. Kenapa finit? Karena dia punya subjek yang jelas dan bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Lalu selanjutnya al-juz'. Juz' artinya juz, jenisnya nomina definite maskulin. Dia itu ada alif lam di depan yang bikin dia jadi spesifik ya, kayak tadi sebelumnya. Dan bentuknya juga muzakkar. Ini juga subjek dari kata kerja sebelumnya. Lalu ada as-salasun yang artinya yang ke-30, jenisnya numeralia kardinal definite. Numeralia kardinal definite. Ya, kardinal itu dia angka biasa. Jadi bukan urutan kayak pertama, kedua gitu, bukan. Lalu ada ala yang artinya atas, jenisnya preposisi dependensi. Nah, preposisi dependensi itu kata depan yang nunjukin objek atau sasaran dari kata kerja mengandung tadi gitu. Suar itu artinya surat-surat, jenisnya nomina plural indefinite. Nah, jadi suar ini bentuk jamak dari surah ya. Dan dia indefinite, nggak ada alif lamnya. Gitu. Lalu qasirah yang artinya pendek, jenisnya adjektiva indefinite. Lalu ada sahlah yang artinya mudah, jenisnya adjektiva indefinite. Karena ini tuh kata sifat yang lagi nerangin surat-surat gitu. Selanjutnya al-hifz artinya penghafalan, jenisnya nomina verbal definite. Lalu ada wa
artinya dan, jenisnya konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif itu kata hubung setara yang ngehubungin dua hal yang sama levelnya tadi ya. Al-isti'ab artinya pemahaman, jenisnya nomina verbal definite. Kama, selanjutnya kama artinya sebagaimana, jenisnya konjungsi komparatif, yaitu kata hubung buat nunjukin perbandingan atau kesamaan dengan sesuatu. Selanjutnya ada an di sini artinya bahwa, jenisnya konjungsi subordinatif. Ya, jadi itu subordinatif itu kata hubung yang ngenalin klausa bawahan gitu. H artinya dia, jenisnya pronomina sufiks persona ketiga. Selanjutnya tasyaju artinya mendorong, jenisnya verba finit persona ketiga. Selanjutnya al-hafiz artinya penghafal, jenisnya nomina agentif definite. Selanjutnya ala yang artinya untuk, jenisnya preposisi dependensi ya. Ini tuh kata depan yang nunjukin arah atau tujuan. Selanjutnya al-istimror artinya keberlanjutan, jenisnya nomina verbal definite. Selanjutnya ba'da artinya setelah, jenisnya preposisi temporal. Preposisi temporal itu kata depan yang nunjukin waktu, khususnya waktu sesudah sesuatu terjadi, sesuatu itu terjadi gitu. Selanjutnya al-ihsas artinya perasaan, jenisnya nomina verbal definite. Selanjutnya bil injaz yang artinya dengan pencapaian, jenisnya preposisi dan nomina. Jadi bi-nya ini preposisi, al-injaz ini nomina. Nah, bi-nya itu preposisi yang artinya dengan, al-injaz injaz itu kata benda yang artinya prestasi atau pencapaian gitu, disebut nomina. Fi di sini artinya dalam, jenisnya preposisi lokasi. Jadi kata depan yang nunjukin tempat atau keadaan. Hifz artinya penghafalan, jenisnya nomina verbal indefinite. Selanjutnya aksar artinya lebih dari, jenisnya adjektiva komparatif indefinite. Selanjutnya min artinya dari, jenisnya preposisi komparatif. Selanjutnya surah artinya surat, jenisnya nomina indefinite feminin. Selanjutnya fi artinya dalam, jenisnya preposisi temporal. Selanjutnya waqt artinya waktu, jenisnya nomina indefinite maskulin. Nah, ini tuh kata benda muzakkar tanpa alif lam. Qasir artinya singkat, jenisnya adjektiva indefinite. Yaitu kata sifat yang nerangin waktu gitu. Lakin artinya namun, jenisnya konjungsi adversatif. Konjungsi adversatif itu kata hubung pertentangan. Jadi buat nunjukin kontras dengan kalimat sebelumnya gitu. Fi artinya dalam, jenisnya preposisi temporal. Selanjutnya al-waqt artinya waktu, jenisnya nomina definite maskulin. Lalu nafsihi artinya yang sama, jenisnya pronomina refleksif. Maaf. Yaitu kata ganti yang nunjuk balik ke subjek buat ngejelas kalau itu waktu yang persis gitu. Selanjutnya yajibu artinya wajib, jenisnya verba modal impersonal. Verba modal impersonal itu kata kerja yang nunjukin keharusan. Nah,
impersonal karena subjek tuh nggak spesifik gitu, jadi lebih ke aturan umum. Murojaah artinya peninjauan kembali, jenisnya nomina verbal indefinite. Selanjutnya, suar, as-suar artinya surat-surat, jenisnya nomina plural definite. Selanjutnya, bisifah artinya secara, jenisnya preposisi dan nomina. Ya, bi-nya itu preposisi, sifahnya itu nomina. Selanjutnya, mustamiroh artinya berkelanjutan, jenisnya adjektiva indefinite. Jadi, kata sifat yang nerangin kata sifat yang nerangin gitu. Selanjutnya bisabab artinya karena, jenisnya preposisi kausal. Preposisi kausal itu kata depan yang nunjukin sebab atau alasan kenapa sesuatu itu terjadi gitu. Tasyabuh artinya kemiripan, jenisnya nomina verbal indefinite. Dan yang terakhir, al-ayat artinya ayat-ayat, jenisnya nomina plural definite. Jadi, nomina plural definite ini tuh bentuk jamak dari ayat. Nah, definite di sini karena ada alif lam. Alhamdulillah sudah selesai identifikasinya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis unsur kebahasaan atau unsur nahwu dari kutipan berita berbahasa Arab yang saya ambil dari situs Al Jazeera. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran bagaimana ilmu nahwu dapat diterapkan dalam teks Arab modern seperti berita. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun analisis. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.